Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi yang menonton video ini malam hari. Selamat siang bagi yang menonton video ini di siang hari. Dan selamat pagi bagi yang menonton video ini di pagi hari. Salam kenal semuanya. Saya Fitria Wulandari. Dalam hal ini saya akan menyampaikan suatu rencana pembelajaran alternatif di mana ada suatu kasus istimewa yang diberikan oleh dosen saya yang sangat istimewa dan menginspirasi saya, yaitu Ibu Dr. Eliana Wati. Nah, kasusnya seperti apa? Mari kita lihat. Oke, kasusnya pembelajaran ini dilaksanakan di jam terakhir setelah olahraga, karena jam terakhir tentunya peserta didik sudah mau pulang ya. Lalu pada kondisi hujan, tidak ada internet, dan mati listrik. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu, teman-teman semuanya, pembelajaran yang cocok? Nah, berikut saya sampaikan rancangan pembelajaran saya. Nah, untuk pra-kegiatan pembelajarannya, saya akan meminta peserta didik untuk menutup jendela dan membuka gorden agar ruangan tidak terlalu gelap. Nah, membuka gorden ini dengan bertujuan agar tetap ada cahaya yang masuk ya, jadi penerangan juga insya Allah cukup. Lalu yang selanjutnya, saya akan memberi kesempatan peserta didik untuk menyelesaikan makan siangnya dan menunggu peserta didik lain yang mungkin sedang sholat. Nah, dalam hal ini, guru menyiapkan solusi jika masalah tersebut terjadi secara mendadak. Kita tidak bisa merencanakan ya, besok akan ada mati listrik atau hujan lebat gitu. Kita tidak bisa merencanakan. Semua kadang terjadi secara mendadak. Oleh karena itu, kita sebagai seorang guru hebat, kita harus bisa menemukan solusi yang cepat dan tepat serta akurat ketika kita dihadapkan pada suatu permasalahan yang mendadak. Nah, selanjutnya saya akan mengajak peserta didik untuk duduk melingkar di lantai. Kenapa hal ini saya lakukan? Karena ketika pembelajaran seperti biasa di mana guru di depan dan peserta didik duduk seperti biasa di mejanya, tentunya suara guru tidak terdengar karena gemuruh hujan ya. Dari depan ke belakang tentunya kurang terdengar dengan jelas. Nah, dengan membentuk lingkaran ini akan lebih memudahkan kita dalam belajar. Dan tentunya suara kita akan terdengar semuanya oleh seluruh peserta didik. Oke, untuk selanjutnya yaitu kegiatan pendahuluan. Nah, ini saya bandingkan dari kegiatan semula, lalu kegiatan alternatifnya apa. Nah, yang semula itu menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi. Menyampaikan tujuan pembelajaran itu tetap agar peserta didik itu tahu menu apa yang ia akan dapat pada siang hari ini gitu. Lalu memberikannya motivasi. Nah, semulanya motivasi akan saya berikan melalui video. Lalu saya akan meminta peserta didik untuk mengambil sisi positif dari video tersebut. Namun karena mati lampu tidak bisa, maka saya akan memotivasi peserta didik dengan mengajaknya untuk bersyukur dengan kondisi yang ada dibandingkan dengan daerah 3T. Kadang ada beberapa dari kita yang tidak bisa membuka handphone beberapa jam pun kita sudah mengeluh. Apalagi ketika mati listrik seperti ini, tidak ada internet, lalu kadang HP juga habis baterainya, jadi banyak sekali dari kita itu yang mengeluh. Coba kita bandingkan dengan teman-teman kita yang di luar sana. Kita tidak tahu apakah mereka bisa mengenyam listrik setiap hari pun, kita tidak tahu. Apalagi menggunakan teknologi seperti handphone atau laptop. Seberapa beruntungnya kita yang ada di sini gitu. Jadi marilah kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Yang selanjutnya saya akan memberikan permainan dengan berbantuan PowerPoint. Nah, karena mati listrik tidak bisa ya. Nah, saya
akan memberikan permainan alternatif seperti mengajak peserta didik untuk menggosokkan kedua tangannya hingga hangat. Lalu ketika semula permainan itu hanya saya berikan di awal pembelajaran sebagai upaya untuk menciptakan konsentrasi, nah ketika mati listrik itu melanda, saya akan memberikan permainan tersebut ketika saya melihat ada peserta didik yang mulai mengantuk atau mulai bosan dengan pembelajaran. Contohnya apa Bu Fitria? Contohnya saya akan memberikan permainan sederhana seperti matematika sederhana. Ketika Bu Fitria menyebutkan suatu bilangan atau angka dan Bu Fitria ingin angka itu mundur 5 langkah, maka anak-anak semuanya bisa menyebutkan angka tersebut dikurangi 5. Contohnya, Bu Fitria menyebutkan 50, maka satu persatu secara paralel silakan menyebutkan 50, lalu 45, 40, dan seterusnya. Kita pikir itu gampang ya teman-teman semuanya. Ternyata ketika kita aplikasikan di lapangan, ada peserta didik yang kurang, di mana kita juga harus menyadari bahwa tidak semua peserta didik memiliki kemampuan matematis yang baik. Oke, selanjutnya sudah masuk ke kegiatan inti ya, di mana saya akan menampilkan berita aktual tentang konsumsi minyak di Indonesia dengan berbantuan sumber yaitu Metro TV. Karena mati listrik jadi tidak bisa, alternatif solusinya yaitu saya akan memberikan prekonsepsi dengan metode membaca paralel. Jadi di buku pegangan peserta didik juga ada materi mengenai dampak dan urgensi isu kebutuhan energi. Nah, di situ ada bacaan mengenai konsumsi minyak di Indonesia. Dan saya akan meminta peserta didik untuk membaca secara paralel. Nah, dalam hal ini tentunya semua peserta didik akan memperhatikan misalnya nih, untuk kalimat pertama si A, lalu saya stop untuk kalimat kedua si B yang berada di belakang. Nah, tentunya itu membuat semua peserta didik akan konsentrasi. Yang selanjutnya yaitu membentuk kelompok, tetap saya lakukan, lalu membagikan LKPD melalui link yang bisa diakses. Nah, dalam hal ini saya tetap melaksanakan diskusi kelompok menggunakan LKPD dengan printout yang sudah saya siapkan sebelumnya. Nah, lalu yang semulanya saya meminta peserta didik untuk menilai temannya melalui link. Nah, karena mati listrik, saya tidak sempat untuk print out, maka saya akan menuliskan poin-poin yang harus anak-anak nilai di papan tulis, lalu anak-anak menilai temannya itu bisa membaca kertas. Yang selanjutnya kegiatan intinya yaitu membimbing peserta didik membuat portofolio hasil diskusi sesuai kreativitas masing-masing. Nah, karena mati listrik, handphone pun tidak bisa hidup, maaf karena tidak ada internet ya. Nah, saya merancang portofolio ini dapat dijadikan sebagai pekerjaan rumah anak, seperti itu. Oke, masuk ke kegiatan penutup yang semula menanyakan respon peserta didik atau refleksi melalui slido.com. Saya menggantinya dengan cara refleksi itu dituliskan di selembar kertas bersamaan dengan penilaian teman yang sudah ia tuliskan sebelumnya. Nah, ketika ada spare time, maka waktu itu akan saya gunakan untuk bercerita, mendengarkan keluh kesah mereka, dan memberinya motivasi tentunya. Karena terkadang peserta didik itu butuh guru sebagai teman mereka. Oke, sudah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, bisa dijadikan sebagai referensi pembelajaran ketika ada kasus yang sangat istimewa seperti itu. Sekian dari Fitria. Selamat malam semuanya.